Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Rantai Kasih Karunia. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Poin penting pelajaran kita bersatu dengan Allah dalam pekerjaannya ketika kita menggunakan karunia rohani untuk melayani orang lain. Bayangkan engkau sedang dalam perjalanan mengunjungi seorang teman lama. Engkau benar-benar ingin bertemu mereka. Dalam perjalanan, engkau mendengar bahwa engkau akan menghadapi bahaya di tempat tujuan. Apakah engkau akan melanjutkan perjalananmu atau menggantinya di lain hari? Marilah kita dengarkan untuk menemukan apa yang Paulus lakukan pada situasi seperti ini. Paulus berdiri di atas dek di sebuah perahu layar yang besar yang masih terikat di dok di dermaga Tirus. Ia dan teman-teman seperjalanannya baru menjalani 7 hari yang menyenangkan di sini, sementara perahu itu bongkar muatan. Paulus dapat melihat adanya sisa air mata dari mereka yang melambaikan tangan perpisahan. Roh Kudus telah memberi petunjuk kepada orang-orang percaya ini untuk memberitahukan kepada Paulus bahwa hal yang berbahaya menantinya di Yerusalem. Paulus baru saja memulai bagian paling akhir dari perjalanan penginjilannya. Satu perhentian singkat lagi, dan ia akan mengunjungi teman penginjilnya yang lama, Filipus dan putri-putrinya di Kaisarea. Kemudian ia akan melanjutkan ke Yerusalem, di mana ia mengetahui Allah sedang mengarahkannya, meskipun sahabat-sahabatnya memperingatkan dia akan adanya bahaya. Pada 3 hari perjalanan penginjilan yang telah dijalani Paulus, banyak orang menjadi percaya dalam Yesus, Mesias. Suatu ketika, Paulus disangka sebagai Merkurius, kepala pembicara dewa-dewa Yunani. Sebenarnya, ia adalah pembicara bagi Yesus. Tetapi ia bukanlah satu-satunya yang digunakan Allah untuk membangun gereja yang mula-mula. Banyak orang dengan kasih karunia bergabung dengan Allah dalam pekerjaannya untuk membawa Injil kasih karunia dan kebenaran mengenai Yesus kepada setiap orang. Contohnya Filipus, teman yang hendak dikunjungi oleh Paulus, merupakan salah satu dari 7 yang dipilih Allah untuk membantu ke-12 rasul dengan pekerjaan mereka. Semakin banyak orang di Yerusalem yang percaya dalam Yesus. Para pembantu diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang dipelihara dan mempunyai cukup makanan. Para rasul seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes sibuk berkhotbah dan mengajar. Filipus dan yang lain menggunakan karunia mereka sebagai pengurus untuk memastikan segala sesuatunya diatur dengan baik. Suatu ketika, Filipus diutus oleh Roh Allah kepada seorang pejabat Ethiopia yang sedang membaca sementara ia melintasi padang. Filipus telah menjelaskan kitab suci dan membaptiskan orang itu. Sekarang, putri-putri Filipus menyebarkan pekabaran dan bernubuat dan membantu gereja untuk bertumbuh juga. Mereka merupakan sebuah keluarga yang mengabdi kepada Allah. Paulus
ingin menikmati keramah tamahan mereka untuk beberapa hari. Di rumah Filipus, Paulus dan mereka yang menyertainya menikmati istirahat dan kebebasan di antara sahabat. Kemudian, suatu hari seorang tamu datang. Namanya Agabus. Ia juga dituntun oleh Roh Allah. Beberapa kali ia mendapat pesan mengenai bahaya yang akan datang. Satu kali ia meramalkan adanya kelaparan besar di seluruh kerajaan Roma. Karena peringatan Agabus, orang-orang percaya yang dikunjungi Paulus mengirim persembahan untuk membantu orang-orang percaya di Yerusalem yang akan kelaparan. Agabus memasuki rumah Filipus dan berjalan ke tempat Paulus duduk. Ia mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia melihat kepada Paulus. Beginilah kata Roh Kudus, pemilik ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Sahabat-sahabat Paulus menyadari bahwa ini adalah peringatan lain kepada Paulus mengenai apa yang akan terjadi di Yerusalem. Mereka tidak ingin ia meneruskan perjalanan. Mereka mengatakan hal itu. "Kalian menghancurkan hatiku," jawab Paulus. "Aku percaya Tuhan yang mengirim aku ke Yerusalem. Aku bersyukur bahwa Ia membiarkan aku mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi aku tidak akan mundur. Jadilah kehendak Tuhan," sahabat-sahabatnya menyahut. Selama beberapa hari terakhir di rumah Filipus, mereka mencoba menenangkan diri dan saling memperhatikan. Akhirnya tiba hari di mana Paulus dan teman-temannya mulai perjalanan dari Kaisarea menuju Yerusalem. Di akhir dari hari pertama berjalan, mereka berhenti untuk menginap di rumah seorang teman bernama Manason, seorang percaya yang telah pindah dari Siprus lebih dekat ke Yerusalem. Ia merupakan salah satu orang bukan Yahudi pertama yang percaya. Rumah besarnya yang menyenangkan merupakan tempat di mana orang-orang bukan Yahudi bisa tinggal saat mengunjungi Yerusalem untuk pertemuan gereja atau kunjungan biasa. Manason adalah salah satu dari begitu banyak orang-orang percaya yang bersama-sama membentuk tubuh gereja Mesias yang baru. Paulus tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hadapannya, tetapi ia mengetahui bahwa Allah telah memberkati orang percaya dengan karunia yang berbeda-beda. Setiap karunia digunakan untuk menerapkan kasih karunia Allah kepada orang lain. Setiap anggota dari gereja yang sedang bertumbuh itu merupakan satu rangkaian berikutnya dari rantai kasih karunia Allah yang diturunkan dari surga untuk menyelamatkan dan melayani.